Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Jangan lupa sebelum atau sesudah melihat dan mendengarkan tolong bantu subscribe agar kisah-kisah sejarah di Nusantara berikutnya bisa terus Anda simak. Indonesia terkenal akan cerita rakyatnya, salah satu contohnya cerita rakyat Yogyakarta, asal-usul Nyi Roro Kidul. Cerita ini sangat melegenda, banyak yang percaya akan mitos akan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita cantik bergaun hijau yang tinggal di istana yang terletak di pantai selatan. Banyak versi dari asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul ini. Salah satu versi yang banyak diketahui adalah bahwa dulunya Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi Kevi. Nah, berikut ceritanya. Dikisahkan di tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi Kevi. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Suatu saat ia sedang asyik berburu dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampiri perempuan tersebut. Setelah berkenalan diketahui bahwa ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di hutan. Sang perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan, namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya. Singkatnya, Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut dan mulai tinggal beberapa hari di istana si perempuan cantik. Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya karena Prabu Siliwangi merasa jatuh hati dengan sang perempuan tersebut dan pada akhirnya mereka menikah. Setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya seorang diri tanpa sang istri. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali. Mereka sempat berpikir bahwa raja telah meninggal karena sudah berhari-hari tidak ada di istananya. Prabu Siliwangi menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sudah ia tinggalkan saat dia di hutan. Hingga beberapa bulan berlalu dan ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas, dia tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Kemudian sang Prabu langsung bangun dan menghampiri sumber suara bayi itu yang ternyata ada di pintu depan istana. Prabu merasa bingung pada bayi itu namun dia tetap menggendongnya. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncul asap serta cahaya putih. Perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi. Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan dia meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap mata sang istri menghilang lagi. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk dan memberikan nama pada bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan namun hasilnya sia-sia. Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada Putri Kadita bahwa dia ingin menikah lagi. Putri Kadita menyetujui hal tersebut. Dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua permintaan ratu selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi namun suatu saat ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar hal itu Prabu Siliwangi menentang keras. Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi jika masih ada Putri Kadita. Sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita. Suatu malam saat Putri sedang tidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekeliling Putri Kadita, namun sang putri tidak merasakannya. Keesokan harinya, Putri Kadita bangun dan terkejut dengan tubuhnya yang timbul bercak nanah. Melihat hal tersebut sang Prabu berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya, tak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri. Prabu merasa sedih akan hal itu. Di tengah keputusasaan sang Prabu,
Dewi Mutiara mengusulkan niat jahat untuk mengasingkan sang putri agar penyakitnya tidak menular. Karena putus asa, sang Prabu mengiyakan dan meminta putrinya untuk pergi menjauh dari istana. Dengan berat hati Putri Kadita meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa. Di tengah bertapanya itu, Putri mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu atau istri Prabu Siliwangi. Putri Kadita yang merasa yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sesampainya di pantai selatan, suara milik ibunya muncul lagi dan menyuruh Putri Kadita untuk menceburkan dirinya ke dalam air. Putri Kadita kemudian mulai menceburkan dirinya ke dalam laut. Dan ajaibnya, penyakit kulit yang dideritanya seketika sembuh. Putri Kadita akhirnya memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya. Dari situ Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, itulah kisah cerita rakyat Yogyakarta, asal-usul Nyi Roro Kidul. Pesan moral dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut adalah utamakan kebaikan meskipun dicelakai. Seperti Putri Kadita yang mengorbankan dirinya pergi dari istana untuk kebaikan rakyatnya walaupun sebenarnya dia dicelakai oleh ibu tirinya. Hampir semua penduduk Pulau Jawa, dan bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya percaya jika Laut Kidul, Pantai Selatan, dari dulu hingga saat ini dikuasai oleh sesosok makhluk gaib bergelar Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kepercayaan atau mitos yang berkembang ini telah lama ada di kalangan masyarakat kita. Sosok perempuan yang menjadi pemimpin dari kerajaan gaib itu pun sudah identik dengan mitologi masyarakat Indonesia. Namun bagi orang yang berpikir, hal ini tentu akan memicu timbulnya sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan terkait bagaimana sebetulnya asal-usul Nyi Roro Kidul ini hingga ia bisa menjadi penguasa dan ratu di jagat gaib di selatan Jawa. Apa yang membuat ia begitu tersohor dan masih tetap dikenal hingga kini? Penasaran seperti apa kisahnya? Simaklah pemaparan kami berikut ini. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Simpang siurnya informasi yang ada serta minimnya bukti sejarah yang tersedia membuat informasi seputar asal-usul Nyi Roro Kidul hingga kini hanya menjadi mitos yang tak diketahui seberapa besar nilai kebenarannya. Banyak pendapat di masyarakat terkait siapa sebetulnya Nyi Roro Kidul itu hingga akhirnya ia bisa menjadi penguasa gaib di Laut Selatan Jawa. Namun, perlu diketahui bahwa kendati demikian kami telah merangkum 3 pendapat yang kami rasa paling banyak dipercayai sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul yang sebenarnya ada 3. Berikut pembahasannya. 1. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Ratu Bilqis. Ya, pendapat pertama menyebut jika Ratu Kidul sebetulnya adalah anak dari Ratu Bilqis, anak dari ratu yang takluk pada Raja Sulaiman. Diriwayatkan bahwa setelah Ratu Bilqis menikah dengan seorang jin pria, ia kemudian dikaruniai oleh seorang putri. Putri ini tak memiliki raga karena dia bukanlah manusia. Dia adalah jin, sama seperti bapaknya. Nah, karena malu memiliki anak seorang jin, Ratu Bilqis kemudian membuang anak yang olehnya diberi nama Aurora ini ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini di kemudian hari bernama Al-Jawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh dan besar bersama dengan jin-jin lain yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir di tubuh putri ini kemudian membuatnya menjadi seorang pemimpin bagi kerajaan jin komunitas itu. Seiring berjalannya waktu, karena terjadinya migrasi besar-besaran orang-orang Yunan China ke Indonesia dan menempati Pulau Jawa, Putri Aurora dan para pengikutnya kemudian terusik. Mereka pindah mengalah karena tak mau terlalu dekat dengan hiruk-pikuk dan keramaian manusia. Mereka pindah ke sebelah-sebelah selatan Jawa, tepat di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun Putri Aurora dan pengikutnya membangun kerajaan, akhirnya ia pun kemudian mencapai masa kejayaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitaran Jawa yang takluk dan mengaku bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Lambat laun, ketenaran kerajaan yang dipimpin Putri Aurora kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Masyarakat Jawa kala itu yang tak terlalu fasih menyebut kata Aurora kemudian mengubah nama sang putri menjadi Roro. Putri Roro dipanggil Nyi Roro. Nah, karena ia menjadi penguasa jin di pantai selatan, maka nama Nyi Roro kemudian diberi tambahan Kidul. Kidul sama dengan selatan, maka nama lengkapnya menjadi Nyi Roro Kidul. 2. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawangwulan. Pendapat kedua menyebut jika asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawangwulan.
Dewi yang merupakan istri dari Jakatarub. Jika Anda pernah mendengar kisah Jakatarub, tentu Anda sudah sedikit banyak tahu tentang nama Dewi Nawangwulan. Ya, Dewi yang selendangnya dicuri dan tak bisa kembali ke kerajaan langit ini dipercaya sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul. Ia dikutuk oleh kerajaan langit karena sudah berani-beraninya menikah dengan manusia, Jakatarub, di mana hal ini sangat haram hukumnya. Ia dikutuk menjadi sebangsa jin dan diperintahkan untuk menjaga Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan Samudera Hindia. Dalam mitologi Jawa, asal-usul Nyi Roro Kidul dari versi yang satu ini tidak begitu banyak memiliki bukti dan terkesan dihubung-hubungkan. Orang-orang Jawa umumnya akan lebih percaya pada pendapat asal-usul Nyi Roro Kidul yang pertama. 3. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Raja Jin, menurut agama Islam. Menurut agama Islam, asal-usul Nyi Roro Kidul bukanlah hal spesial yang perlu diperbincangkan. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul adalah hal yang lumrah terjadi di dunia jin. Nyi Roro Kidul sendiri dianggap sebagai penjelmaan dari pimpinan kerajaan jin di pesisir Laut Selatan Jawa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan golongan jin dan membiarkan mereka untuk hidup di dunia meski dalam dimensi yang berbeda dengan kita. Jika dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, ayat tersebut menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul menurut Islam dianggap sebagai perwujudan Raja Jin yang menghuni lautan. Dalam beberapa ayat lain dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang derajatnya lebih mulia dibandingkan jin. Jin bahkan sempat diminta bersujud pada manusia untuk menghormati kemuliaannya. Dari hadis tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa asal-usul Nyi Roro Kidul dan berbagai kepercayaan lain seputar hal ini janganlah terlalu diambil pusing. Jangan kita terjebak oleh berbagai bentuk perangkap yang sengaja dibuat setan untuk mengelabuhi manusia. Cukup berserah diri pada Allah SWT untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Mitos atau fakta hanya Allah lah yang maha tahu. Silahkan sikapi dengan motivasi penambahan wawasan, hiburan dan pelestarian sejarah nenek moyang kita terdahulu. Sekali lagi silahkan subscribe, like, and comment agar kami semangat membuat karya atau konten kisah sejarah selanjutnya. Terima kasih, semoga Anda selalu sehat. Amin.